Dalam diam aku mengkhianatimu. Cinta seringkali datang tanpa diduga. Namun apa yang terjadi ketika cinta itu berubah menjadi pengkhianatan? Dalam diam, seseorang bisa menghancurkan hubungan yang tampaknya sempurna. Ketika rasa tak terucapkan tumbuh, kebahagiaan yang dicari malah berujung pada luka yang tak bisa disembuhkan. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang terjadi dalam diam, tentang cinta yang menghancurkan tanpa suara, dan penyesalan yang datang terlambat. Selamat datang di channel Satu Atap, tempat di mana setiap cerita berawal dari hati dan berakhir dengan pemahaman. Bersiaplah, karena kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh emosi. Cinta bisa datang dalam banyak bentuk, tetapi seringkali, cinta juga bisa menghancurkan kita dengan cara yang tak terduga. Inilah kisah. Dalam diam aku mengkhianatimu. Di balik senyum yang tersembunyi, Dara selalu tampak bahagia di luar, seperti bunga yang mekar di bawah sinar matahari. Setiap orang menganggap hubungan dengan Andreas, kekasihnya yang tampan dan penuh perhatian, sebagai contoh sempurna dari cinta yang sejati. Namun, di dalam hatinya, Dara merasakan ada sesuatu yang hilang. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang membuatnya lelah dan tidak puas. Andreas, meskipun selalu menunjukkan kasih sayang yang mendalam, tidak pernah bisa menyalakan kembali api yang pernah ada di antara mereka. Suatu malam, setelah banyak berpikir, Dara memutuskan untuk bertemu dengan Rara, sahabatnya yang selalu ada di sisi gelap dan cerah kehidupannya. Rara bukan hanya teman bagi Dara, tapi seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Selama bertahun-tahun, Rara telah menjadi pelipur lara dalam kesendirian yang seringkali datang dalam hubungan mereka yang terasa datar. Malam itu, saat mereka duduk bersama di kafe kecil yang tersembunyi, rasa saling memahami mulai tumbuh lebih dalam. Rara, dengan senyumnya yang menenangkan, mulai membuka percakapan tentang segala hal yang Dara simpan dalam hatinya. Tanpa disadari, kata-kata mereka semakin menggali emosi yang selama ini tersembunyi. Rara memegang tangan Dara dengan lembut. Sebuah sentuhan yang membuat jantung Dara berdebar dengan cara yang berbeda. Dara tahu bahwa ada yang salah dalam dirinya. Namun perasaan ini begitu kuat dan tak bisa dihentikan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat dengan Rara. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rara meresponnya dengan senyum penuh pengertian. Seolah-olah mereka telah menunggu momen ini. Dalam keheningan, Dara bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ketegangan yang lama ia hindari. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini bisa mengubah segalanya. Namun saat itu, Dara tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pilihan yang tak terucapkan. Dara terbangun pagi itu dengan perasaan yang campur aduk. Wajah Andreas yang selalu penuh perhatian, senyuman manisnya, dan kehangatan yang selalu hadir setiap pagi seolah menjadi bayangan yang semakin kabur dalam pikirannya. Ia tidak tahu lagi apakah ia bisa terus hidup dalam hubungan yang seakan kosong, atau jika ia seharusnya mengambil langkah berani yang bisa merusak segala yang telah dibangun. Rara masih terbayang jelas di benaknya. Sentuhan lembutnya yang menenangkan dan tatapan penuh makna yang mereka bagi malam itu. Momen itu mengganggu pikirannya sepanjang hari, seolah ada sesuatu yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Setiap kali ia berbicara dengan Andreas, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak benar-benar mengenalnya. Andreas tidak pernah melihatnya seperti yang Rara lakukan. Rara melihatnya, bukan sekadar sebagai pacar, tapi sebagai wanita dengan segala kelemahan dan kekuatan yang tersembunyi. Ketika Andreas merencanakan makan malam romantis untuk merayakan ulang tahun mereka yang kelima, hati Dara semakin terperangkap. Andreas begitu mengharap, begitu tulus, seolah ia masih bisa memperbaiki hubungan mereka dengan cara-cara yang sederhana. Dara tidak bisa melupakan tatapan Rara yang penuh hasrat saat mereka berdua berada dalam keintiman yang tidak pernah ia rasakan bersama Andreas dalam waktu lama. Malam itu, di meja makan yang sudah dihias cantik, Andreas memandang Dara dengan penuh cinta. "Kamu tahu, aku selalu ingin kita bahagia seperti dulu," katanya lembut. Dara hanya bisa mengangguk.
berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin sekali mengungkapkan apa yang ia rasakan, tetapi ia tahu itu akan menghancurkan Andreas. Cinta itu, yang dulunya begitu murni, kini seolah terperangkap dalam kebohongan yang harus terus dipertahankan. Tak lama setelah Andreas pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan penutup, pesan dari Rara muncul di ponselnya. Aku merindukanmu, Dara. Aku ingin lebih dari sekadar teman. Pesan itu menghantui Dara. Apakah ia siap mengorbankan segala sesuatu yang ia punya, hanya untuk mengejar perasaan yang mungkin tak akan pernah ia dapatkan kembali? Cinta yang terlarang. Kehidupan Dara kini berubah menjadi dua dunia yang bertentangan. Dengan Andreas, ia merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan kewajiban. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Rara, dunia itu seakan berpihak padanya. Di pelukan Rara, ia merasa bebas. Rasanya seperti ada beban berat yang terlepas begitu saja dari pundaknya. Namun, meskipun perasaan mereka begitu kuat, Dara tahu bahwa mereka tengah berada di jalan yang penuh dengan bahaya. Mereka berdua sadar bahwa jika orang lain mengetahui tentang hubungan mereka yang lebih dari sekadar sahabat, semuanya akan berakhir. Tapi, perasaan itu tidak bisa lagi ditahan. Mereka saling menginginkan satu sama lain, dan setiap pertemuan mereka semakin sulit untuk dihindari. Pada suatu malam yang gelap, saat Andreas sedang keluar kota untuk pekerjaan, Dara memutuskan untuk bertemu Rara lagi. Mereka bertemu di apartemen Dara, yang selama ini menjadi tempat perlindungan bagi mereka berdua. Saat pintu apartemen itu tertutup, rasa cemas yang semula menghantui Dara mulai menghilang. Rara menatapnya dengan tatapan yang penuh gairah, penuh keinginan. "Sini, Dara," Rara berbisik pelan, menarik Dara ke dalam pelukannya. Dara menutup matanya, menyerahkan dirinya pada momen itu. Mereka saling mencium. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang seakan menghapus semua kebingungan dan keraguan. Di sana, dalam keheningan malam, Dara merasa seolah dunia berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua, perasaan yang tumbuh liar, dan keinginan yang membakar lebih kuat daripada apapun yang pernah ada sebelumnya. Namun, setelah semuanya selesai, Dara kembali merasa kehilangan. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan ia tahu bahwa itu adalah pengkhianatan besar terhadap Andreas. Meski begitu, hatinya terasa terbelah, antara rasa bersalah yang tak terungkapkan dan kenikmatan yang ia rasakan bersama Rara. Dia tahu, dari titik ini, tidak ada jalan yang bisa kembali seperti semula. Pengkhianatan yang terungkap. Malam itu, seiring berjalannya waktu, kehidupan Dara yang terpecah mulai terasa semakin menyesakan. Ketegangan di antara dirinya dan Andreas semakin jelas terasa. Andreas, meskipun penuh dengan kasih sayang, tak bisa lagi menutupi perasaan kosong yang mulai merayapi hubungan mereka. Terkadang, ia memandang Dara dengan tatapan penuh pertanyaan, namun Dara selalu bisa menghindar, berusaha menutupi rasa bersalah yang mendalam. Namun, malam itu, Andreas membuat keputusan untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi. Ia merasa ada yang tidak beres. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mencium aroma ketegangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dara yang selalu penuh perhatian kini terlihat lebih jauh, lebih terasing. Ia tidak lagi memberikan perhatian yang sama, dan Andreas tahu, dalam hatinya, ada sesuatu yang sudah berubah. Saat Andreas pulang lebih awal dari perjalanan bisnis, ia menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Di meja makan yang sama, di tempat yang selalu menjadi saksi kebersamaan mereka, ada sebuah bukti yang tak bisa dibantah, pesan dari Rara di ponsel Dara. Pesan yang mengatakan, "Aku merindukanmu, Dara. Aku ingin lebih dari sekadar teman." Andreas merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ponsel itu, yang tadinya menjadi alat komunikasi biasa, kini menjadi senjata yang menghancurkan seluruh kepercayaannya. Dengan tangan gemetar, Andreas membuka pesan-pesan lainnya, yang semakin memperjelas apa yang terjadi. Hatinya hancur, dan seolah-olah waktu berhenti berputar. Ketika Dara tiba di rumah, ia langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Andreas berdiri di ruang tamu, matanya yang biasanya penuh kasih sayang kini dipenuhi dengan luka dan kemarahan yang tak terucapkan.
Dara merasa jantungnya berdebar, seakan semuanya sudah terbuka. Andreas tanpa kata langsung melangkah menuju Dara, dengan wajah yang kosong. "Kamu?" Suara Andreas serak. "Kenapa, Dara? Kenapa kamu melakukannya?" Dara ingin menjawab, ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata itu seolah-olah terhenti di tenggorokannya. Ia bisa melihat di mata Andreas kesedihan yang mendalam, kebingungannya yang luar biasa. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tak bisa lagi diperbaiki. "Kamu mengkhianatiku," lanjut Andreas. Suaranya patah. "Aku selalu berusaha memberi yang terbaik untuk kita, Dara. Tapi kamu memilih dia." Kata-kata itu keluar dengan penuh penekanan. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut Andreas adalah siksaan bagi Dara. Dara merasa hatinya terhimpit, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia tak pernah berniat untuk melukai Andreas. Tetapi, semakin ia mencoba berbicara, semakin dalam luka yang ia rasa. Perasaan yang tumbuh dalam diam itu akhirnya meledak dan merusak segalanya. Bahkan saat Andreas menatapnya dengan penuh luka, Dara tahu tak ada lagi yang bisa dilakukan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kita tidak berbicara lebih awal?" tanya Andreas, kali ini lebih tenang, meskipun masih ada kepedihan yang luar biasa di matanya. Dara hanya bisa diam. Ia tahu bahwa kata-kata itu tak akan pernah cukup untuk mengungkapkan penyesalannya. Semua sudah terlambat. Dengan langkah lemah, Andreas meninggalkan rumah itu. Ia tak berkata sepatah kata pun saat ia pergi. Hanya ada kesunyian yang mengisi udara yang tertinggal di antara mereka. Dara berdiri di tempatnya, merasa seluruh dunia seperti runtuh di sekitarnya. Rara, yang selama ini menjadi pelipur lara, kini hanya menjadi bayangan yang tidak bisa ia raih. Dan Andreas, orang yang selama ini selalu ada di sampingnya, kini pergi, meninggalkan Dara dalam kesendirian yang lebih dalam dari sebelumnya. Cinta yang hancur. Setelah Andreas pergi, rumah itu terasa sepi. Dara duduk di ruang tamu, tatapannya kosong, berkelana pada kenangan yang semakin memudar. Seperti mimpi buruk yang berlarut-larut, ia merasakan betapa mengerikannya sebuah pilihan yang menghancurkan segalanya. Andreas pergi tanpa sepatah kata pun setelah mereka berhadapan dengan kenyataan yang tak terelakkan. Ia tahu hubungan mereka sudah hancur, dan meskipun ia ingin memperbaikinya, perasaan itu sudah tak bisa dibalik lagi. Setiap detik terasa berat bagi Dara. Ia teringat pada malam itu, saat ia berada di pelukan Rara, merasakan kenyamanan yang seakan membebaskan dirinya dari penjara emosional yang ia ciptakan bersama Andreas. Namun, setelah semuanya berlalu, ia kembali merasa kosong. Perasaan bersalah mulai menyelimuti dirinya dengan lebih berat. Ia telah mengkhianati seseorang yang sangat mencintainya, dan lebih dari itu, ia mengkhianati dirinya sendiri. Dalam keinginan untuk merasa bebas, ia malah terjerat dalam jaring-jaring kesalahan yang semakin sulit untuk dikeluarkan. Meski ia merindukan Rara, ia tahu bahwa kisah dengan Rara juga tak bisa bertahan. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran kebohongan dan penyesalan, tidak bisa menemukan kedamaian meski ada hasrat yang membara di antara mereka. Dara menyadari bahwa ia telah merusak kedua orang yang seharusnya ia cintai, dan perasaan itu membuatnya merasa seperti orang yang tidak layak dicintai. Di malam yang sunyi, Dara kembali duduk di tempat tidur mereka berdua, tempat yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Ia merasakan betapa hancurnya semuanya sekarang. Ia tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidup, ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan Andreas, dan mungkin, untuk selamanya. Di satu sisi, Rara mungkin tetap ada, tetapi Dara merasa bahwa hubungan mereka, meskipun menyenangkan, adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa menjadi nyata. Keinginan mereka untuk lebih dari sekadar sahabat hanyalah sebuah pelarian dari kenyataan yang pahit. Dara menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang lelah. Ia merasa hampa, tak tahu harus mulai dari mana. Cinta yang ia cari dalam diam, kini telah berubah menjadi kehancuran yang tak terperbaiki. Dalam kesendirian itu, ia hanya bisa berharap, meskipun ia tahu harapan itu sudah terlalu terlambat. Terima kasih telah menyaksikan kisah, Dalam Diam Aku Mengkhianatimu,
di channel YouTube Satu Atap. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, dalam mencari kebahagiaan, kita justru menyakiti orang yang kita cintai. Keputusan yang kita buat dalam kebingungan dan kesepian seringkali memiliki konsekuensi yang tak bisa kita prediksi. Pengkhianatan, meski dilakukan dalam diam, selalu meninggalkan luka yang dalam, baik bagi diri kita maupun orang lain. Namun, seperti yang kita lihat dalam kisah Dara, meskipun semua tampak hancur, hidup selalu memberi kesempatan kedua untuk belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Setiap kesalahan adalah pelajaran, dan kita harus berani untuk memperbaikinya, meskipun itu tak mudah. Jangan biarkan rasa bersalah dan penyesalan membelenggu kita lebih lama. Beranilah untuk menghadapi kenyataan, menerima semua konsekuensi, dan mulai melangkah ke depan. Untuk kalian semua yang menonton, ingatlah bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi dan saling memahami. Jangan biarkan kebohongan atau pengkhianatan merusak hubungan yang sudah terjalin. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai perasaan orang lain dan tidak membuat keputusan yang bisa melukai orang yang kita sayangi. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian dalam hati, dan kekuatan untuk melewati segala rintangan dalam hidup. Jangan lupa untuk terus menghargai diri sendiri dan orang-orang yang kalian cintai. Terima kasih sudah bergabung di channel Satu Atap. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kalian selalu dilimpahi dengan kebaikan dan kebahagiaan.